Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu kan, Purnawirawan TNI Polri dukung Anies Baswedan jadi presiden di 2024. Rekam jejak sudah terbukti. Artinya apa? Artinya melihat ya deklarasi Purnawirawan dan TNI Polri ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Mengapa nama Ganjar sudah mulai tenggelam hari ini? Karena dia tidak konsisten, ide dan gagasan sudah tidak bisa diterima oleh masyarakat. Di satu sisi idenya jauh begitu kan dibandingkan ya kalau kita melihat calon-calon hari ini. Anies Baswedan punya gagasan luar biasa dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu ya. Kita lihat saja dukungan-dukungan di setiap desa, di setiap kota, para ulama, para tokoh politik ya, para pendiri-pendiri bangsa begitu ya, anak cucu dan semuanya begitu, banyak yang kemudian suka kepada Anies Baswedan begitu ya. Tapi kita lihat saja begitu ya. Nanti ya kalau di tahun 2024 ini begitu kan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan, insya Allah Anies Baswedan akan menjadi presiden begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Purnawirawan TNI Polri dukung Anies Baswedan jadi presiden di 2024. Rekam jejak sudah terbukti ya. Bahkan ditunggu pernyataan dari TNI dan polisi aktif akan 100% netral pada pemilu di 2024. Tidak akan cawe-cawe ya. Ya terserah karena politik TNI dan Polri aktif itu kan seharusnya kan netral di situ begitu. Ini kan sudah pensiun semua begitu kan. Bahkan ya sumpah prajurit dan ya Sabta Marga ya, Purnawirawan yang punya hati dan menyelamatkan bangsa ini. Luar biasa begitu. Saya kira inilah persoalan-persoalan hari ini kenapa orang-orang di luar sana banyak sekali yang nyinyirin Anies Baswedan begitu. Dan pada akhirnya dalam beberapa survei saja Anies Baswedan elektabilitasnya sudah tinggi begitu kan. Bisa saja begitu Pak Ganjar sudah turun di situ begitu ya. Di satu sisi kasihan mendukung tapi nanti nggak dapat jatah di pemerintahan. Ya, kalau mendukung bersama-sama bukan soal jatah, bukan soal ini dan itu begitu kan. Tetapi bagaimana pribadi mereka memberikan kontribusi besar kepada bangsa kita, perubahan kepada bangsa kita bersama-sama. Ya, kalau hanya ingin jabatan sana sini jangan tinggal di negara demokrasi begitu kan. Karena apa? Negara demokrasi itu orang yang punya ide dan gagasan yang bisa mengayomi rakyatnya, yang bisa begitu ya, dan bahkan dijadikan sebagai apa namanya menerima amanah di situ begitu. Itulah orang yang seharusnya punya tanggung jawab dan bisa memimpin bangsa kita begitu kan, baik dari pemerintahan dan sebagainya. Kalau rezim sekarang kan tidak begitu. Yang penting dekat sana sini begitu tentang politiknya dinamis, didukung si A si B begitu dapat itu begitu. Saya kira tidak bisa hal-hal seperti itu begitu. Harus orang-orang yang punya gagasan dan ide besar begitu ya. Tidak hanya semerta-merta bahwa jabatan itu diberikan kepada orang begitu kan. Bahkan Purnawirawan bebas mau milih Ganjar mau Anies, intinya Anies CS. Apakah sudah lolos 20%? Lolos begitu kan. Lah kita lihat saja Partai Demokrat ya, terus kemudian PKS ya, terus kemudian Nasdem kan lolos begitu kan ya, 20% presidensial threshold begitu. Kok aneh begitu, kok masih mempertanyakan seperti itu begitu kan. Koalisi Perubahan solid luar biasa begitu, walaupun di satu sisi banyak terpaan dan kemudian apa namanya digoda di situ, tapi Koalisi Perubahan tetap solid di situ begitu. Itulah hebatnya Koalisi Perubahan dibandingkan dengan yang lain. Coba bayangkan dengan Ganjar begitu ya, PDIP sampai sekarang hanya PDIP, hanya P3 begitu yang gabung, yang di parlemen saja hanya P3, itu suaranya suara minim begitu kan ya. Tiba-tiba sekarang sudah muncul begitu kan, seolah-olah P3 mau hengkang begitu karena tidak ingin ya cawapres dari P3. Ada yang berspekulasi seperti itu begitu. Maka putaran kedua saya kira ada Prabowo dan Anies Baswedan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Purnawirawan TNI Polri dukung Anies Baswedan jadi presiden di 2024. Rekam jejak sudah terbukti ya. Bahkan sejumlah purnawirawan TNI dan Polri ya tergabung dalam forum Purnawirawan TNI Polri untuk ya perubahan, mendeklarasikan ya dukungan kepada baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan di Hotel Dendain pada Kota Bandung ya pada hari Selasa ya. Dari pantauan di lokasi para purnawirawan itu berkumpul ya serempak menggunakan rompi bertuliskan untuk Indonesia. Indonesia ini ya Anies turut menyampaikan kata sambutan dalam kegiatan itu di acara virtual. Maka dalam sambutannya Anies mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas dukungan yang diberikan oleh para purnawirawan TNI Polri ini ya. Saya menyampaikan rasa hormat dan apresiasi ibu dan bapak telah memilih menjadi bagian dari perubahan, kata Anies Baswedan.
Bahkan Anies mengatakan gerakan perubahan ingin mengembalikan lagi tujuan dari kemerdekaan, yaitu mensejahterakan masyarakat dan menciptakan keadilan Indonesia. Jangan sampai kesejahteraan hanya menjadi milik sekelompok orang saja, begitu ya. Ini luar biasa begitu kan ya. Anies Baswedan bisa memberikan kontribusi ya, memberikan sambutan di situ begitu kan sebagai penguat begitu ya dengan teman-teman purnawirawan dan TNI Polri di situ begitu. Lihat saja perkembangannya ya. Tidak hanya itu, dukungan-dukungan di daerah masih banyak ya begitu kan ya, yang kemudian ingin mengikuti apa yang selama ini ditawarkan Anies Baswedan, yaitu perubahan begitu ya. Bahkan Anies kemudian mencontohkan ketimpangan dari sisi geografis di Indonesia. Belakangan ini ya, kata dia, terlihat begitu jelas ada ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Seolah mereka yang tinggal Pulau Jawa mempunyai kesempatan lebih tinggi untuk mensejahterakan dibandingkan dengan mereka yang tinggal di luar Pulau Jawa. Bahkan mereka yang dilahirkan di kota besar punya kesempatan lebih besar. Mereka yang dilahirkan di kota kecil, ya apalagi daerah terpencil, maka kesempatan juga jauh lebih kecil, kata dia. Maka dari itu Anies menegaskan dirinya hadir untuk memperjuangkan perubahan. Diharapkan ikhtiar yang dilakukan dapat diberikan kemudahan dan dukungan dari purnawirawan TNI Polri. Ini sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Kenapa begitu kan? Pada hakikatnya sekarang kalau ingin memajukan bangsa kita dengan gagasan-gagasan Anies Baswedan perubahan, maka seharusnya visi dan misi dan gagasan dari itulah seharusnya masyarakat itu ya berkumpul bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung Anies Baswedan di situ begitu. Karena apa? Itu sudah jelas visi dan misinya begitu. Berbeda dengan Pak Ganjar, berbeda dengan Pak Prabowo hari ini begitu. Kenapa begitu ya? Coba bayangkan, lihat saja Pak Prabowo dan dengan Pak Ganjar mulai mendekat Pak Jokowi, mulai melakukan program-program Pak Jokowi selama ini, programnya hanya menempel kepada Pak Jokowi, fotonya hanya menempel Pak Jokowi untuk menaikkan elektabilitas. Anies Baswedan coba tanpa di-endorse, berangkat dari rakyat kecil begitu kan, punya visi besar untuk perubahan bangsa kita begitu. Coba bayangkan di situ begitu. Kita harus paham kepada publik, kepada masyarakat Indonesia sosok yang diinginkan oleh kita begitu ya. Jangan sampai ya, kata Pak Jokowi, jangan salah pilih begitu. Artinya kalau Anda salah pilih, siapa yang dekat dengan penguasa hari ini? Coba bayangkan begitu ya. Orang yang kemudian dekat dengan penguasa berbagai cara yang lakukan begitu. Buktikan aja nanti begitu ya. Bahkan bisa saja Prabowo jadi presiden misalnya, bagi-bagi jabatan di situ pasti ada begitu ya. Apalagi Pak Ganjar kan, lihat saja begitu kan. Relawan-relawan Pak Jokowi semuanya kan punya jabatan di situ begitu ya. Bahkan insya Allah perjuangan ini akan diberi kemudahan untuk nanti bisa kita meraih keberhasilan dan misi kita yang emban ya, bisa kita tunaikan ya untuk rakyat Indonesia. Dewan Penasihat sekaligus Koordinator Wilayah Jabar ya, FP2 Laksamana Madya Purnawirawan Deddy Muhibah ya pribadi mengatakan dukungan untuk Anies Baswedan ya didasari banyak hal, termasuk sejumlah masalah yang belum juga diselesaikan saat ini. Purnawirawan TNI Polri sepakat untuk mendukung Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang mengusung Anies Baswedan ya sebagai presiden tahun 2024. Deddy mengatakan dukungan terhadap Anies Baswedan dilatar belakangi keprihatinan atas berbagai persoalan kekinian yang terjadi di Indonesia. Betul begitu. Bagaimana ketimpangan hari ini, cawi-cawi masalah politik, rakyat sudah dilupakan, angka korupsi semakin merajalela, ada lembaga yang kemudian bisa intervensi, hukum bisa dikerdilkan dan sebagainya. Apa mau maju gimana negara demokrasi kita kalau seperti itu begitu kan? Ini kan aneh bagi kita. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian masyarakat harus paham begitu kan. Di rezim hari ini, lembaga-lembaga apalagi KPK, Kejaksaan Agung bisa diintervensi begitu kan. Saya masih percaya apa yang disampaikan Pak Mahfud begitu kan. Toleh kanan kiri ya korupsinya luar biasa begitu. Bayangkan begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan tentang channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.